kedua yaitu pengelompokan data berdasarkan tipe skala pengukurannya. Saya jelaskan terlebih dahulu, data adalah bagian tunggal dari informasi faktual yang direkam dan digunakan untuk tujuan analisis. Hal ini menggambarkan bahwa data menjadi informasi mentah dari mana statistik itu dibuat. Di zaman yang sekarang ini, data tak hanya sebagai keterangan melainkan telah menjadi acuan yang memudahkan orang dalam mencari dan mengamati hal-hal tertentu. Keterangan yang dapat dari data tak hanya disajikan dalam bentuk manual melalui poin-poin angka, melainkan juga bisa berupa simbol, angka, kalimat, gambar, dan lain sebagainya. Pengelompokan data berdasarkan tipe skala pengukurannya dibagi menjadi 4 golongan. Yang pertama, skala nominal. Skala nominal merupakan skala pengukuran yang paling rendah tingkatannya di antara keempat skala pengukuran yang lainnya. Seperti namanya, skala ini membedakan satu objek dengan objek lainnya berdasarkan lambang yang diberikan. Ciri data yang dihasilkan oleh skala nominal ini adalah posisi data setara. Contohnya, data mengenai barang-barang yang dihasilkan oleh sebuah mesin dapat digolongkan dalam kategori cacat atau tidak cacat. Barang yang cacat bisa diberi angka 0 dan yang tidak cacat diberi angka 1. Data 1 tidaklah berarti mempunyai arti lebih besar dari angka 0, dan data 1 hanyalah menyatakan lambang untuk barang yang tidak cacat. Bilangan dalam skala nominal berfungsi hanya sebagai lambang untuk membedakan terhadap bilangan-bilangan tersebut. Tidak berlaku hukum aritmetika, tidak boleh menjumlahkan, mengurangi, mengalihkan maupun membagi. Adalah hubungan sama dengan tidak sama dengan. Statistik yang sesuai dengan data berskala nominal adalah statistik non-parametrik. Contohnya, perhitungan statistik yang cocok adalah modus, frekuensi, dan koefisien kontingensi. Skala pengukuran berikutnya adalah skala pengukuran ordinal. Skala pengukuran ordinal mempunyai tingkat yang lebih tinggi dari skala pengukuran nominal. Dalam skala ini terdapat sifat skala nominal, yaitu membedakan data dalam berbagai kelompok menurut lambangnya, ditambah dengan sifat lain yaitu bahwa satu kelompok yang berbentuk mempunyai pengertian lebih tinggi dari kelompok yang lainnya. Oleh karena itu, dengan kata skala ordinal, data atau objek memungkinkan untuk diurutkan atau dirankingkan. Ciri data yang dihasilkan nominal adalah posisi data tidak setara. Contohnya, sistem kepangkatan dalam dunia militer adalah salah satu contoh dari data berskala ordinal. Pangkat dapat diurutkan atau diranking dari prajurit sampai sersan berdasarkan jasa dan lamanya pengabdian. Skala pengukuran berikutnya adalah skala pengukuran interval, adalah skala yang mempunyai semua sifat yang dipunyai oleh skala pengukuran nominal dan ordinal, ditambah dengan satu sifat tambahan. Dalam skala interval, selain data dapat dibedakan antara yang satu dengan yang lainnya dan dapat dirankingkan, perbedaan jarak antara data yang satu dengan data yang lainnya dapat diukur. Contoh, data tentang suhu 4 buah benda A, B, C, dan D, yaitu masing-masing yang A 20 derajat Celcius, yang B 30 derajat Celcius, yang C 60 derajat Celcius, dan yang D 70 derajat Celcius. Maka data tersebut adalah data dengan skala pengukuran interval karena selain dapat di-ranking, peneliti juga akan tahu secara pasti perbedaan antara satu data dengan data yang lainnya. Perbedaan data suhu benda pertama dengan benda kedua misalnya dapat dihitung sebesar 10 derajat Celcius. Bilangan pada skala interval fungsinya ada 3, yaitu sebagai lambang membedakan, untuk mengurutkan peringkat, misal makin besar bilangannya peringkatnya makin tinggi. Yang ketiga, bisa memperlihatkan jarak atau perbedaan antara data objek yang satu dengan data objek yang lainnya. Titik nol bukan merupakan titik mutlak, tetapi titik yang ditemukan berdasarkan perjanjian. Statistika yang sesuai dengan data berskala interval adalah statistik non-parametrik dan statistik parametrik. Contohnya, perhitungan statistik yang cocok adalah rata-rata, simpanan baku, dan korelasi Pearson.
Skala terakhir adalah skala rasio, merupakan skala yang paling tinggi peringkatnya. Semua sifat yang ada dalam skala terdahulu dipunyai oleh skala rasio. Sebagai tambahan, dalam skala ini, rasio atau perbandingan antar satu data dengan data yang lainnya mempunyai makna. Contoh, data mengenai berat adalah data yang berskala rasio. Dengan skala ini, kita dapat mengatakan bahwa data berat badan 80 kg adalah 10 kg lebih berat dari data 70 kg. Tetapi juga dapat mengatakan bahwa data 80 kg adalah 2 kali lebih berat dari data 40 kg. Berbeda dengan interval, skala rasio mempunyai titik nol yang mutlak. Sekian dari pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya